Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir dalam rapat virtual ini. Hari ini kita akan membahas dengan agenda RPL atau rekognisi pengalaman lampau. Untuk Universitas Trilogi nanti akan dimodelkan oleh Pak Yadara Buluh terlebih dahulu. Nanti Pak Yadara Buluh mungkin bisa memberikan pemaparan terlebih dahulu bagaimana proses LPL yang kita akan ajukan ke Dikti. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi. Mohon izin teman-teman, saya menggunakan HP karena ini laptopnya tiba-tiba saja nge-hang, jadi minta update. Nanti untuk informasi dokumen akan saya kirim menyusul. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat siang Pak Handi, Pak Rudi, Pak Damar, dan Pak Dedi. Berkaitan dengan rencana kita yang sempat kita pernah bahas beberapa bulan yang lalu, bahwa kita ingin mencoba menginisiasi satu jalur penerimaan mahasiswa baru menggunakan skema RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Di antaranya adalah berkas-berkas berkaitan dengan prosedur atau pedoman untuk pelaksanaan RPL, kemudian ada berkas juga berkaitan dengan penetapan tim pelaksana RPL di tingkat prodi, di mana tim tersebut juga di dalamnya ada asesor ya, atau tim penilai assessment buat calon mahasiswa baru yang menggunakan jalur RPL. Nah, kemudian kami di Prodi TI mencoba minggu lalu merapihkan dokumen-dokumen tersebut. Alhamdulillah sudah kami susun gitu ya. Yang pertama ada dokumen prosedur dan panduan. Itu sudah saya share ke Pak Rizkon, nanti akan saya share juga ke Pak Rudi Ritonga dan Pak Dedi ya. Saya juga udah share ke Pak Damar, yang nanti itu bisa dimodifikasi dengan diganti namanya menjadi Prodi DKV seperti itu. Nah, kemudian di dalam dokumen prosedur itu sudah dijelaskan tahapan-tahapannya, mulai dari yang pertama, calon mahasiswa baru itu memang harus mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur RPL. Nah, ini nanti yang perlunya menjadi catatan di dalam rapat ini adalah kita perlu memfasilitasi formulir tersebut begitu ya. Apakah nanti formulirnya itu sifatnya online, ada di dalam situs admisi.trilogi.ac.id atau Google Form atau apapun itu kita harus siapkan gitu ya. Nah, yang kedua adalah mekanisme assessment terhadap portofolio atau pengalaman ya, atau kegiatan yang telah dilakukan oleh calon mahasiswa baru itu yang relevan dengan prodi yang dituju gitu ya. Misalnya kalau dia ingin mendaftar di prodi TI, ya maka nanti portofolio dia, misalnya dia pernah mengikuti pelatihan di bidang IT, atau mungkin dia pernah proyek di bidang IT, nah itu nanti oleh tim assessment akan dipetakan ke dalam mata kuliah yang ada di prodi TI. Sehingga nanti hasil dari assessment tersebut adalah berapa jumlah mata kuliah yang dikonversi dan berapa jumlah mata kuliah yang harus diambil gitu. Nah, setelah itu prosedur berikutnya adalah kita mengumumkan atau menetapkan calon mahasiswa baru tersebut untuk kuliah di prodi dengan durasi waktu berapa semester lagi sisanya beserta besaran biayanya begitu. Nah, teman-teman semua, memang di dalam proses atau prosedur RPL ini kita juga harus mempertimbangkan atau memperhatikan berkaitan dengan pelaporan data di Pedidikti gitu ya. Minggu lalu saya sudah konfirmasi ke bagian operator Pedidikti di Trilogi, yaitu Pak
Ahmad gitu ya. Kebetulan beliau ada di Biro LPM. Nah, maka saya menanyakan berkaitan dengan apakah Trilogi sudah memiliki menu untuk mahasiswa yang mengikuti kuliah dari jalur RPL. Dan jawaban beliau, sudah Pak, sudah tersedia. Jadi menunya sudah tersedia di PD Dikti, sehingga silahkan nanti secara resmi Prodi membuatkan semacam surat gitu ya, atau dokumen yang akan dikirimkan ke Dirjen Belmawa dan di CC ke RL Dikti. Tujuannya adalah untuk pelaporan bahwa memang sejumlah mahasiswa tersebut kuliah di Trilogi, khususnya di Prodi, itu memang menggunakan jalur RPL. Nah, kemudian yang menjadi persyaratan, memang untuk penyelenggaraan RPL ini ada syarat minimal akreditasi prodinya, yaitu B atau baik sekali, dan itu alhamdulillah Prodi TI dan DKV sudah memenuhinya ya. Jadi persyaratan itu sudah kita penuhi. Nah, kemudian yang menjadi tantangan berikutnya adalah kita akan memasarkan ini kemana gitu ya. Ketika nanti kita sudah fix dengan RPL ya di internal Trilogi, maka nanti kita akan pasarkan ke mana gitu ya. Nah, untuk itu dari Prodi TI ada beberapa mitra gitu ya yang bisa kita inisiasi bersama gitu ya. Yang pertama yang sudah fix atau sudah memang terjalin kerjasamanya, yaitu dengan sisi IT FTUI. Nah, memang selama ini dengan sisi IT itu kita konsepnya hanya konversi biasa. Artinya ketika mahasiswa itu kuliah, ya mereka memang didaftarkan sebagai mahasiswa baru dari semester 1 dengan skema konversi gitu ya. Artinya ada mata kuliah yang diambil, tetapi karena sudah diambil di sana, maka hanya sebagai catatan saja di Triloginya. Dan itu butuh waktu sekitar 4 tahun kurang lebih baru bisa mereka lulus. Nah, dengan RPL ini kita akan informasikan ulang ya ke sisi IT bahwa anak-anak mereka yang nanti lanjut ke kita itu tidak lagi menggunakan skema seperti itu gitu ya. Jadi skemanya jalur RPL, sehingga di diktinya nanti dia tidak perlu sampai 4 tahun untuk bisa mendapatkan sarjana gitu ya. Cukup 2 tahun maksimal dia sudah bisa mendapatkan gelar sarjana. Gitu. Nah, itu mitra yang pertama yang akan kita coba sampaikan gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang sedang kita inisiasi bersama dengan Pak Damar, yaitu Yayasan Petik gitu ya. Karena Yayasan Petik ini memiliki lulusan yang memang orientasinya adalah kerja gitu ya. Dan mereka sudah punya beberapa alumni. Pendekatan yang mau kita lakukan adalah kita ingin menawarkan penerimaan kuliah dari jalur RPL ini kepada alumni-alumni mereka gitu ya, yang sudah bekerja mungkin setahun atau 2 tahun terakhir itu punya kesempatan buat mendapatkan pendidikan tinggi dengan kesarjanaan gitu ya. Nah, cuman challenge-nya adalah kalau dengan Yayasan Petik, karena ini adalah yayasan, pembiayaannya juga waktu kuliahnya itu tidak mahal gitu ya. Artinya dengan biaya murah, apakah nanti ada fleksibilitas biaya gitu ya khusus untuk Yayasan Petik gitu ya, agar nanti kita bisa buatkan kelasnya gitu ya. Nah, tentu ini perlu semacam kesepakatan bersama begitu ya. Jadi kalau memang udah disepakati di internal kita, katakanlah misalnya dari TI kan biaya kuliahnya 7,5 juta per semester gitu ya. Katakanlah untuk membuat biayanya itu menjadi terjangkau, katakanlah 6 juta misalnya per semester gitu, sehingga nanti cicilannya 1 juta per bulan.
Nah, apakah itu diperbolehkan dari pimpinan atau bagaimana? Sehingga itu kita bisa jadikan bahan untuk negosiasi kepada Yayasan Petik begitu. Nah, apa namanya? Tentu kita perlu juga memberikan semacam kompensasi kepada Yayasan Petiknya selaku mitra gitu ya. Bayangan yang saya apa namanya pikirkan adalah bagaimana kalau kompensasinya itu dalam bentuk apa namanya semacam uang get student per mahasiswa gitu ya. Misalnya per orang diberikan get student-nya 200.000 gitu ya atau 250.000 gitu ya. Tetapi itu per mahasiswa selama mahasiswa itu aktif gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka bisa mengirimkan 10 mahasiswa, ya mereka akan kita berikan katakanlah 2 juta per semester gitu ya. Nah, cuman itu long term gitu ya. Di semester berikutnya akan diberikan lagi selama mahasiswa itu aktif sampai lulus. Nah, memang kita perlu kawal supaya dia lulusnya itu di 2 tahun gitu ya, sehingga kita pun nggak menjadi beban yang terlalu lama gitu ya untuk memberikan get student-nya gitu ya. Nah, itu bayangan yang saya pikirkan gitu. Tapi nggak tahu nanti teman-teman seperti apa usulan yang lain. Nah, selain dari Petik, tadi ada Society juga. Yang ketiga adalah ada platform IT course sekarang yang sedang berkembang, namanya Bisa AI gitu ya. Platform ini sudah kerjasama juga dengan Kedai Reka dan Kartu Prakerja gitu ya, sehingga mereka punya banyak database dari peserta-peserta yang pernah ikut short course di mereka gitu ya. Kemarin saya coba searching, itu mereka punya sekitar 500 ribuan lebih database peserta yang pernah ikut short course di mereka. Nah, ini menjadi peluang yang sangat potensial untuk kita tawarkan RPL gitu ya. Nah, tentunya balik lagi ada kompensasi-kompensasi yang bisa kita berikan kepada pihak Bisa AI-nya gitu ya, sehingga mereka berkenan untuk membantu mempromosikan kepada user-usernya gitu. Nah, untuk sementara waktu itu dulu bayangan saya terkait dengan program RPL. Nah, kalau misalnya kita confirm untuk kita jalankan, ada beberapa tools yang kita butuhkan gitu. Misalnya seperti flyer gitu ya, flyer khusus program RPL ini, kemudian tadi ya form penerimaan mahasiswa baru khusus RPL gitu ya. Kemudian semacam dokumen leaflet gitu ya untuk untuk bisa kita berikan kepada mitra kerjasama gitu ya, sehingga nanti mereka bisa mendapat knowledge gitu ya. Apa sih take and give-nya gitu ya buat mereka seperti itu. Mungkin itu dulu awan dari saya, Pak Andi, menunggu laptop saya masih hang gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yadara Bulo. Mungkin ada tanggapan dulu dari Pak Rudi Dwitonga. Monggo Pak. Wah, baik Mas. Saya sambil ngecas ini Mas. Oke. Nah, baik. Ini sekalian sama DKV ini apa hanya TI saja, Mas Sylvester? Gimana Pak? Hah? Sekalian dengan DKV ini diskusinya? Ya. Iya, Pak. Kalian betul, Pak. Pak. Betul. Baik, saya hanya dokumen prosedur dan panduan DKV yang belum ya kemarin ya Pak ya? Ya nanti kita kirim dah. Wah siap. Nah baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Jadi Prodi DKSTI ya, TI dan DKV sudah mulai menggagas program RPL dengan bentuk action langsung ini ya. Kemudian ini saya kemarin membaca proposal pengajuannya ini, sehingga proposal ini yang nanti dengan
rapatnya kita di sini, segera kita naikkan saja di pimpinan, Pak. Nah, kemudian apa yang disampaikan Pak Ayat tadi berkaitan dengan penawaran RPL ini, skema-skema yang ditawarkan dari baik penawaran masa studi yang mungkin coba dikotak-kotakin ya, maksudnya dikelompokkan, karena kan RPL ini coba memfasilitasi profesional-profesional yang ada di bidang TI ataupun DKV mendapatkan legalitas formalnya. Karena kan ada beberapa kategori ya kelompok yang ingin mengikuti program RPL ini. Kategori pertama ada seorang profesi, profesional yang memang ketika diukur itu kapasitas atau Prodi TE sudah menetapkan kapasitas skor ya yang harus dicapai oleh setiap individu yang ingin mengikuti program RPL. Misalnya ada 3, 4, atau 5 indikator. Indikator-indikator ini yang mewakili mata kuliah yang diambil. Setiap indikator ini masing-masing diberi skor 500. Misalnya begitu kira-kira. 500, 500, 500. Nah, ketika ada calon mahasiswa ingin mengikuti RPL, mahasiswa kategori pertama ini kan mahasiswa yang mungkin begitu masuk ke dalam program kita di Prodi TI misalnya, karena ada mekanismenya ya di sini. Saya coba melihat mekanisme alurnya ya. Ya kan? Cara melakukan konsultasi dulu dengan tim RPL gitu ya. Begitu dilihat konsultasinya, ternyata calon mahasiswa ini kapasitasnya belum mencapai 500 tadi, mungkin 300, 450, ada yang 200, sehingga capaian-capaian yang harus dipenuhi oleh mahasiswa ini perlu di-upgrade ya melalui apa? Melalui proses pelatihan ataupun perkuliahan yang diberikan oleh program studi TI. Sehingga kategori itu berapa tuh rupiahnya yang harus disiapkan gitu ya, yang harus kita tawarkan. Yang kedua, ada juga nanti seorang profesional yang profesi ataupun pekerja begitu ya di bidang TI, ternyata masuk kepada tahap pertama itu. Tahap pertama itu calon melakukan konsultasi lagi. Ternyata begitu melakukan konsultasi, tim melihat bahwa calon mahasiswa ini kapasitasnya bukan lagi kurang, tetapi lebih. Indikator pertama 550 begitu ya. Indikator kedua mungkin 600. Indikator ketiga kira-kira sudah melampaui lagi 700. Sehingga pada program ini apakah mengikuti pelatihan lagi? Nah, kan itu perlu nanti dirumuskan ataupun perlu mengikuti kuliah lagi atau langsung diberikan sertifikatnya ya, mengikuti ujian saja yang memang prosesnya berbeda dengan mahasiswa yang pertama tadi kan itu kira-kira. Nah, poin-poin itu nanti yang mempengaruhi biaya ya Pak ya. Biaya misalnya paket langsung tanpa pelatihan berapa dan ketika grade-nya perlu di-upgrade beberapa indikator lagi berapa, baru muncul nanti biaya-biaya ini. Karena beberapa penyelenggara RPL banyak melihat begitu mahasiswa mendaftar ya karena kapasitas pengalamannya, profesinya, masa dia bekerja, melihat ini sudah sangat kompeten sehingga tidak perlu lagi dilakukan mengikuti proses perkuliahan gitu ya, lalu diberikan ujian. Nah, itu mempengaruhi. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pada intinya kalau saya menyampaikan ini, program RPL ini
adalah program RPL yang harus, terutama prodi-prodi yang sudah B ini, karena persyaratan RPL ini sudah B untuk apa? Menyerap calon-calon mahasiswa yang masa studinya ini tidak terlalu lama, begitu ya. Tetapi marketnya sangat banyak, ya, baik di bidang TI, DKV, apalagi ya praktisi-praktisi DKV, kemudian di manajemen, bidang-bidang akuntansi, ternyata banyak sekali yang sudah menyelenggarakan dan peminatnya sangat banyak. Makanya ini harus disegerakan. Nah, kemudian berkaitan dengan apakah proposal persyaratan diajukan ini sudah mantap? Wah, ini yang mantap ini saya juga belum bisa katakan mantap karena belum juga mempelajari begitu ini. Nah, ini menjadi satu kabar baik ya. Yang tadi pagi saya komunikasi sama Pak Ayat, sudah saya sampaikan bahwa Senin kemarin kita ke LL Dikti, langsung menemui Ibu Paris selaku Ketua LL Dikti dan memberikan statement yang sangat luar biasa, ingin ya menginstruksikan seluruh jajarannya yang duduk di hadapan kita di universitas, yang hadir di Universitas Teknologi itu, untuk membantu Universitas Teknologi karena itu perintah. Wah, itu ternyata dia diperintah oleh para petinggi-petinggi PBNU yang tidak lain mungkin jaringannya Pak Rizkon itu, ya, karena Pak Rizkon hadir itu adalah jaringan Pak Rizkon. Diperintah langsung sama Pak Nasir dan Pak Ainun untuk mengurusi Universitas Teknologi. Nah, kan gitu kira-kira. Nah, sehingga staf-stafnya itu langsung nunduk. Jadi Pak Damar nanti kalau ke LL Dikti itu yang biasanya ditunggu suruh duduk ruang antrian, mungkin langsung dibuka akses ke atas, Pak. Ya, coba aja. Saya mungkin saya kira gitu ya. Tapi kalau belum berhasil berarti gimmicknya belum masuk gitu. Nah, kemudian berhubungan dengan RPL ini karena pembahasan kita kemarin juga ada pembahasan RPL. Ibu Paris akan menyiapkan tim betul ya dari LL Dikti untuk mengecek dokumen-dokumen yang harus kita ajukan, submit ya untuk mendapatkan izin ini. Ya, tentunya ini nanti Pak Yat, Pak Damar, sebelum kita submit kita panggil dulu orang LL Dikti di sini atau kita yang menghadap sana untuk mereka screening kekurangan-kekurangannya yang harus mungkin perlu dipenuhi atau sudah cukup, sehingga begitu kita submit sudah tidak ada lagi proses-proses yang menghambat dalam proses perizinan ini, kan itu kira-kira ya. Nah, sehingga nanti ini pada setelah rapat ini kan Pak Ayat sudah mengirimkan ini dokumennya, dokumen ini kita kira segera kita lampirkan ya untuk dimasukkan ke pimpinan, bagian-bagian yang harus tanda tangani ya, tentunya tanda tangani setelah kita melalui screening LL Dikti nanti ya, kita kira ya. Wah, sebentar. Aduh, saya dipanggil ini sebentar Pak ya. Ya, baik Bu. Pak Ahmad. Jadi berkas ini kita masukin ya Pak ya kepada level pimpinan. Nanti melalui Pak Rizkon kita diskusikan untuk mengkondisikan LL Dikti dalam men-screening ini ya. Supaya nanti harapan kita adalah mulus. Target tadi diskusi sama Pak Ayat pagi ya Pak. Kalau bisa ini sudah bisa kita tawarkan untuk Gasal ini, program RPL ya. Untuk mendongkrak PMB kita. Mungkin itu dari saya, Pak Sylvester, Pak Ayat, Pak Damar, Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Dedi juga di sini ternyata. Pak Dedi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru udah tak kirim ya? Ke email. Siapa? Saya cek Pak ya. Berikutnya mungkin dari Pak Damar. Ada yang mau disampaikan? Waduh, kalau saya sih sebenarnya pada dasarnya ini kayak ada ya yang pertama punya masukan terus bilang wah ini keren banget nih. Maksudnya kalau kita jadi kemarin sempat saya baca sih, cuman yang saya buat masih 2 tuh ya. Karena kan yang tengah itu dibuat sama dekan, jadi saya nggak ngerti itu
kira-kira kita prodi perlu diisi apa enggak tuh. Nah, terus sebenarnya potensinya ini banyak ini. Kan kita masih ada beberapa prodi yang belum pecah telur ya. Cuman apa kita coba di kita dulu nih Pak Yadan, Mas Andi, kita coba di TIDKV karena memang kita nanggung udah jalan. Sebenarnya paling potensi untuk RPL ini itu sebenarnya ada di DP. Karena kan banyak banget orang yang buat bangku apa segala macam yang apa ya, kayak misalnya pengrajin yang pada dasar dia udah ada produknya, udah dijual secara nyata, sudah diuji coba, yang nggak punya itu sebenarnya bagus banget kalau emang DP nanti bisa ikutan juga sih. Cuman untuk saat ini sih apa yang diperintahkan ke prodi sih pasti jalanin. Karena saya juga masih baca juga, tapi yang kemarin di Payada yang mau saya tanya itu kemarin yang di dekan itu kita nggak perlu buat kan ya, padahal itu dekan yang isi ya. Yang mana tuh Pak? Yang tengah sih kalau saya buka dulu. Saya mau buat agak ragu tuh. Yang format keputusan. Oh iya, itu nanti template-nya begitu yang saya dapat dari pelampiran dikti. Paling nanti kita perlu penyesuaian aja kali ya prodinya gitu ya. Oke, siap. Nah, cuma memang yang menandatanganinya itu kalau form seperti itu, nah ini yang kita belum tahu ya, apakah itu level dekan atau wahrek ya. Kalau misalnya bisa level dekan ya kita bisa go ahead aja itu. Artinya maksudnya biar bisa lebih cepat runningnya gitu. Tapi kalau misalnya harus warek, ya berarti kita harus kawal betul gitu ya agar bisa lebih cepat itunya eksekusinya gitu. Kalau saya sih gambaran gitu. Ya sih, saya harap di dekan juga sih. Soalnya di pimpinan lagi nggak jelas juga nih, takutnya di tanda tangan sekarang ada perubahan nanti kan, mengerikan juga. Gitu. Jadi bagus sih sebenarnya. Banyak juga sih kemarin sempat ngobongin Dumet School juga tuh Pak ya, ada kita. Dumet School kan ada desainnya juga, ada T-nya juga tuh buat website, basic programming. Ini kalau emang kita bisa, ini sih insya Allah bisa dapat lah 50 orang aja, masa kita nggak dapat dari kayak gini. Pak Damar, ini Pak Hafiz nggak ada masuk dalam ini? Kemarin kita sih belum melibatkan ya Pak. Belum ngajak Hafiz ya. Belum ngajak. Hafiznya agak lari-lari terus kerjanya ya. Lari-lari sehat apa lari dari kenyataan itu Pak Hafiz? Lari dari kenyataan gitu. Lari kenyataan. Justru kalau Pak Hafiz sebenarnya mungkin Pak Dedi nanti bisa kasih masukan ke Kaprodinya, potensial banget buat DP. Karena kita tahu kan ya pengrajin banyak lah, kita tawarkan aja. Nggak perlu masuk, seperti Pak Rudi bilang, dia udah belasan tahun jadi pengrajin, 10 tahun jadi pengrajin gitu, tinggal diluluskan. Sebenarnya potensi banget sih, yang penting bayar gitu. Intinya kan itu kan. Iya, enggak, maksudnya ini kalau perlu di DP sangat bagus ya program ini untuk mendongkrak PMB-nya ini Pak. Yang reguler misalnya kita kurang, yang melalui ini kan bisa ditutupin nanti ya program RPL ini. Bisa ngajak juga mahasiswa kita yang DO lama tuh, karena alasan kerja banyak banget. Di DKV itu ada, ternyata setelah di browsing ada 15 orang yang keluar di pertengahan karena dia bekerja gitu. Setelah dihitung-hitung tahun 2017 udah berapa tahun, 3 tahun, udah cukup banget tuh. Kita ngajak mereka lagi untuk bisa kuliah lagi dengan cara RPL ini sebenarnya. Oh iya Mas, itu yang DO bisa jalur ini, benar Mas Damar. Betul. Potensinya banyak banget sih sebenarnya. Iya, dan ini juga Pak Rudi, Pak Damar. Mungkin kalau dari admisi gimana Pak Dedi melihat peluang ini Pak? Maksudnya ini kan akan menjadi jalur penerimaan yang baru gitu ya, RPL ini. Mungkin dari pengalaman Pak Dedi di admisi gitu ya, melihat market yang ada gitu. Kira-kira gimana nih Pak? Ya, makasih Pak Yada. Sebetulnya kita kemarin sudah pernah mencoba di RPL yang kelas pelayaran niaga itu, walaupun secara resmi itu masih belum terintegrasi juga dengan LDikti ya. Maksudnya ini yang penting dijalankan dulu, entah itu aturannya bagaimana. Mungkin Pak Rudi yang kemarin tahu ya, saya nggak tahu itu bisa dijalankan atau enggak, tapi itu sudah berjalan gitu ya. Dan memang ada proses asesmennya, asesor. Dan mungkin yang harus ditunjuk secara resmi dari
LL Dikti ya Pak Yada ya untuk asesornya ya dari RPL ini. Nah, kalau kita kemarin kan nggak ada. Untuk animo itu sebenarnya banyak Pak, karena sebenarnya permasalahan orang-orang yang sudah bekerja itu memang malas untuk melanjutkan sekolah karena harus memulai dari awal. Nah, kalau misalkan kita punya program RPL dengan melampirkan pengalaman kerjanya, surat rekomendasi dan lain-lain untuk dikonversi menjadi satu pengalaman dan bisa dimasukkan ke banyak SKS gitu, itu sangat banyak Pak Yada. Kalau menurut saya ya untuk target marketnya itu banyak, pasti akan diminati orang-orang yang sibuk gitu ya. Dan kalau boleh saran ya nanti kelas-kelas RPL ini diadakan secara blended gitu ya, atau mungkin full daring kalau bisa. Itu akan lebih menarik karena yang di kelas karyawan pun aja sekarang itu nggak minta offline, pada minta online. Ini online apa udah offline? Pasti pertanyaannya seperti itu. Kalau online pasti mereka langsung, oh online ya, ya sudah saya tertarik dan saya akan mendaftar. Tapi kalau offline dia pasti masih pikir-pikir lagi, waduh saya Senin sampai Jumat kerja sampai malam dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan bisa dirancang untuk menjadi suatu pembelajaran RPL yang secara daring, itu akan lebih menarik lagi untuk animo pesertanya Pak Yada. Menurut saya itu sih. Kalau pengalaman kita di admisi banyak Pak yang menanyakan RPL, dan kita juga melihat dari BINUS ya, BINUS sudah lama menjalankan RPL ini. Kita lihat kelasnya juga berjalan dan banyak peminatnya. Seperti itu Pak Yada. Siap Pak. Siap. Ya, Pak Sylvester tuh tunjuk tangan. Ya, Pak Handi tuh ya beliau sering warawiri luar kota, mungkin lebih dapat banyak ini nih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya ada saran sedikit untuk nantinya kita program RPL-nya ini berjalan dengan baik. Itu adalah dengan memanfaatkan yang namanya LMS. LMS-nya kita perlu kita gunakan untuk nantinya menjadi semacam e-learning-nya bagi teman-teman yang dapat RPL itu gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kan tadi Pak Dedi itu ngomong bahwa ada kelas karyawan yang maunya online gitu kan ya. Tapi lebih baik online-nya tadi itu kita juga selaraskan dengan yang namanya LMS tadi gitu aja sih. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, oke, siap. Nah, butuh advice juga dari Pak Dedi, kira-kira untuk pembuatan flyernya gitu ya. Karena nanti kan rencana saya sama Pak Damar mau coba jalan nih ke mitra-mitra gitu ya, nawarin gitu ya. Mungkin ketika kita ke sana kan kita mesti punya bahan gitu ya, minimal flyer lah gitu. Nah itu gimana ya Pak ya untuk pembuatan flyer Pak? Apa perlu kita agenda khusus atau langsung aja nih ke admisi buat TI kayak gini nanti flyernya DKV gini, atau satu flyer tapi udah 2 prodi, atau gimana bagusnya tuh Pak Damar mungkin butuh masukan. Iya, Pak Yada. Kalau kita mending bagusnya satu flyer untuk 2 prodi, kecuali kita sudah punya banyak ya. Kalau kita tawarkan 2 lebih baik jadi satu aja Pak, jangan sendiri-sendiri. Apalagi kalau misalnya kita nanti mau cetak ya, mengingat anggaran kita yang minim supaya lebih efisien juga, karena masih 2 ya sudah kita coba untuk dijadikan satu dulu. Nanti untuk pengembangannya jika pun mau dipecah masih bisa gitu Pak Yada. Nah, lebih baik untuk saat ini dijadikan satu dulu, kemudian mungkin juga kita butuh diagendakan untuk merancang flyernya Pak. Mungkin kalau teman-teman kan juga nggak tahu ya secara khusus program RPL itu seperti apa, nanti kurikulum yang digunakan itu seperti apa. Nah ini yang hal seperti ini kan yang tahu prodi nih. Nah teman-teman nanti bisa diajak untuk diskusi untuk merancang flyer itu, ya paling nggak 1 hari kita diskusi, besok bisa selesai lah Pak.
Kalau prosesnya sih nggak lama. Yang penting kita diskusinya dimatengin gitu. Siap. Kita mau darat aja atau mau daring? Darat aja lah, Pak. Darat ya. Boleh darat. Oke, Boleh. darat lah. Darat aja lah. Darat Sip. aja. Darat Berarti Apis mau sekalian nggak dibungkus DP? Dibungkus, ditaruh di mana, Pak? Nanti main ke tempat Iya, Pak. main ke tempat DP di Pak bawah, Dedi Pak. dia nanya nanti dia. Mana nih gue nggak diajak nih gitu. DP Pak Yat dibawa, Pak. Iya, bungkus ya. Bungkus, Pak, bungkus. Sip. Pak Rudi yang ajak ya. Baik. Kalau kita Pak Damar lah CS-nya. Nah, Aduh, itulah. Pak Dedi yang pernah sekamar bareng. Oh, kamar ngoper-ngoper ya. Oh, Sip. Nggak Pak Boleh, Rudi boleh. kan atasan langsung gitu. Nggak apa-apa Pak Rudi aja. Siap, siap. Ini Pak Kalau- Dedi offline ini berarti konsumsi disiapin ya Pak Dedi ya. Oh, Pak. siap. Oh, Pak, kalau mau pertemuan kapan ya kira-kira? Rabu atau Kamis bagaimana Pak Damar? ayo boleh. Oh, kalau Rabu dan Kamis mungkin saya izin ya perwakilan nanti saya Mending ini deh Pak Dedi. karena saya mau cuti. Oh, mending Oh. tunggu Pak Dedi itu aja Pak ya. Maksudnya bener-bener jadi biar ada komandonya Pak. enak kan kalau Pak Pak Senin Dedi loh. cuti balik kapan Pak? Saya besok balik ke Surabaya, Pak. Balik ke Oh. Jakartanya kapan lagi Pak? Hari Minggu. Oh sebentar. Panjang Pak. banget. Kirain berapa lama Pak? Pak. Iya. Oh, enggak. Istrinya Ya. pulang dari Taiwan ya. Mau diservis Ketawa apa kan? servis Pak ini balik? Saya sudah booking, Pak, di sana, Pak. 4 Oh hari. gitu. Siap. Kalau gitu Pak Sylvester, Pak Yat, Pak Damar, minggu ini kita finishing di pimpinan, gitu ya? Ya. Ah, boleh. Sama pimpinan. Kalau bisa, kan ini ada Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari ya ini waktu ya. Hmm. Kalau bisa kita bisa dapatkan komunikasi dengan LL Dikti-nya, Pak. Supaya nanti gambaran-gambaran masukan LL Dikti ada perubahan, bisa utuh nanti masuk ke flyer, Pak. Ya, setuju Pak. Nanti Itu nanti untuk yang ke LDT gimana? Pak Rudi ya ini ya. Iya Pak, iya. Nanti hasil kita diskusi ini saya follow up ke Pak Rizkon Pak, supaya minta tolong LDT-nya kita panggil atau kita yang ke sana Pak. Siap. Berarti Ya, nanti Pak. saya sama Pak Damar tunggu titah dari Pak Rudi aja ya untuk kapan nih kita ke LDT buat audiensi gitu kali ya. Iya Pak, iya. Cocok Pak. Siap. Jadi Siap. yang ini Pak, ini kemarin dikirimnya Japri ke Pak Rizkon apa resmi ke sekretariat Pak? Saya kirim ke email pribadi Pak Rizkon dan WA beliau. Ke sekretariat belum. Kalau Saya kirim ke begitu, email. nanti yang kan ada proposal ya Pak ya, apa namanya tadi ini? Dokumen prosedur ya Pak ya? Dokumen prosedur ya. Nah dokumen prosedurnya Pak Ayat sama Pak Damar kirim ke Mbak Feby. Mbak Feby nanti ngirim resmi ke sekretariat ya Pak ya? Oke, siap. Sembari notulen hari ini Pak ya. Iya Jadi Pak. Pak Feby buatkan notulennya buat nanti Pak Rudi bawa ke level pimpinan. Kemudian kita nunggu informasi buat audiensi ke Dikti ya untuk finalisasi dokumennya. Iya Pak, cocok. Siap. Ya. Baik Pak. Ya, semoga, itu Pak Ayat. Siap. Semoga ini usaha kita dimudahkan ya Pak ya. Amin Pak. Amin. Dan ya mudah-mudahan Juni ini kelar, kita Juli bisa mulai menawarkan ke mitra-mitra kita gitu ya. Ya mudah-mudahan jaring yang kita lempar ini dapat ikan yang banyak begitu Pak. Amin Pak. Seperti itu. Mungkin itu aja Pak dari saya gitu ya. Kalau bisa ikan paus kita dapat Pak. Langsung gede gitu Pak. Semoga Pak. Biar nggak telat lagi kita gajian Pak. Oke Pak ya, Bapak. Iya. Siap. Oke. Makasih Pak Rudi, Pak Damar, Pak Handi, Pak Dedi, dan di sini ada Bu Feby ya tadi memantau kita sedang diskusi. Oke. Siap. Terima kasih kembalikan kepada Pak Handi selaku host. Baik, terima kasih Pak Yadarapulo sudah memberikan pemaparan pada kami. Terima kasih pada Bapak Rudi Ritonga yang
nantinya akan meneruskan hasil rapat ini kepada Pak Rizkon, dan terima kasih kepada Pak Damar dan Pak Dedi yang menjadi peserta pada rapat pada. Sama-sama Mas Adi. Terima kasih juga pada Mbak Febi yang dari tadi memantau kami semua. Kita dipantau ya. Nyatet nih. Oh ya, yang Oh, dicatat. gitu. Nanti Ya. hasil rekamannya nanti akan saya share kepada Bapak-Bapak semua, yang untuk menjadi arsip juga nanti disusul sama Mbak Febi yang tadi nyatet tadi itu ya. Dan hasil rekaman ini nanti juga akan saya share juga ke Pak Rizkon selaku WR1 gitu ya. Baik, saya kira demikian rapat kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari Bapak-Bapak yang lain, Bapak Ibu, Bu Febi mungkin tambahan? Ada Pak, nggak ada. Udah mau jam 3 Pak. Oh ya, karena sudah mendekati jam 3, maka saya tutup acara rapat ini. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam rapat pada hari ini. Sekian rapat pada hari ini. Rapat saya tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.